kerajaannya dalam perspektif kerajaan Allah. Jadi bagaimana dunia ini dan kerajaannya dipandang dari sudut kerajaan Allah. Kita akan belajar firman Tuhan hari ini, saudara, supaya kita tahu memposisikan diri di dalam dunia ini. Ya, kita tahu bersikap. Alkitab mencatat bahwa tidak selamanya kita di dunia ini. Amin. 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 Pere, mulu sehat tahu minggu nama. Saya ingat Bapak Sirena dulu juga begitu dulu. Ya, terus. Orang sehat tahu. Orang minggu. Tapi kadang itu tidak bisa disogok, Tuhan itu nggak bisa disogok seperti itu. Jadi mumpung sehat tamu Roma. Amin. Haleluya. Apalagi masih selalu membuat pura-pura tidak sehat. Memang malodo itu. Boleh ya atur jadwal mulai Sabtu malam mulai masalah di mana. Tak kuat menegakkan aturan saya. Dulu di Nokia, Samsung, dengar dong pengaturan. Bisa lo diatur sakit dia nanti hari Minggu atau di KTM dia meriang. Bisa diatur seperti itu. Saya pikir kok Anda yang rugi. Tadi malam saya sudah sampaikan firman di rumah duka. Minimal sampai Anda mati. Nah, maksimal lah. Dong mati yang baru disadari. Orang kaya itu kan masih sadar kan? Jadi mau lo sadar dulu, udah nggak mati, sadar berarti nggak neraka doang nih. Neraka tuh. Anak-anak orang kaya yang meninggal itu kan diingatnya semua. Jadi kalau kalian sudah mati masih mengingat tentang dunia, nah itu saudara di Hades saudara itu, saudara masuk ke neraka. Tapi kalau orang kaya, orang miskin itu kan dia nggak mengingat apapun. Jadi hari ini kita akan belajar ini. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Kita baca itu bersama-sama. 1, 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan poin firman ini. Ada satu yang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi, di mana mereka mengharapkan Mesias yang akan datang, atau Mesias yang sudah datang ini memulihkan kerajaan Israel secara politik. Ya, pemerintahan Israel secara politik. Sebab pada masa itu Israel itu ada di bawah kuasa penjajahan Romawi. Jadi mereka mengidentifikasikan bahwa Mesias, juru selamat yang dijanjikan oleh atau yang dinubuatkan oleh Alkitab Perjanjian Lama itu merujuk kepada satu pribadi yang akan memulihkan kerajaan bagi Israel secara politik. Maksudnya kerajaan secara politik, contohnya Indonesia. Ini pemerintahan secara politik, itu maksudnya. Tapi coba kita perhatikan di sini, saudara. Satu hal yang membuat bangsa Israel secara umum sampai hari ini ya, tidak menerima dan mempercayai Yesus itu sebagai Mesias. Jadi mereka tidak menemukan kriteria. Karena sosok Yesus dianggap tidak memiliki atau tidak memenuhi kriteria sebagai raja ya, yang akan memulihkan kerajaan Israel secara politik. Itu sebabnya tadi pertanyaan ini diselipkan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan? Maksudnya kerajaan secara politik. Jadi mereka menolak ketuhanan Yesus, bahkan mereka sendiri yang menyelipkan. So mereka tidak menemukan kriteria atau syarat di mana Yesus ini akan memulihkan Israel secara politik. Artinya mereka berharap waktu itu adalah raja di Israel, bukan lagi raja boneka, tapi sebagaimana Raja Daud yang memberikan kuasa, kemakmuran. Raja Salomo makmur bangsa itu. Coba perhatikan. Ini sebetulnya lahiriah. Selalu saya mengatakan bahwa seluruh persoalan manusia ada di sini, lahiriah. Coba perhatikan. Sukacitamu ditentukan oleh lahiriah, betul nggak? Ada uang atau nggak ada uang?
Engkau berpikir kalau hari ini masuk ke rekeningmu 500 juta, enggak seperti ini mukamu kan? Betul nggak kira-kira? Mas seperti ini nggak wajahmu kalau masuk hari ini ke rekeningmu 500 juta? Nah, karena kita belum memiliki, kita pasti percaya. Tapi begitu nanti masuk 500 juta ke rekeningmu, kemungkinan masih bisa seperti jeruk purut nggak mukanya? Masih. Ya, orang-orang kaya yang jalan Sutomo sana dia lah mukanya itu. Gini tuh, padahal tahu nggak? Celananya itu udah celana tahun dari 15 tahun yang lalu, celana pendek. Baju yang robek itu pun baju hadiah dari Sunlight, itu yang dipakai. Tapi lo tahu tabungannya di bank BCA, di bank BNI, mereka kadang kalau masuk ke bank kan nggak ada antri ya. Ditanya yang 55.000 atau 47.000 lagi saldonya, disuruh kita antri. Antri kita ya, datanglah mereka bawa koper. Nasabah prioritas nama. Saya berdoa supaya jemaat di sini ada yang menjadi nasabah prioritas. Amin. Amin. Bukan karena prioritas banyak utangnya, tapi Anda menjadi nasabah prioritas. Anda masuk ke bank BRI nggak perlu antri. Biarlah kami gembala yang antri, saudara. Tapi lihat nanti masuk ada satu jemaat, masuk langsung tanpa antrian. Oh, puji Tuhan. Ya ingat. Jadi kenapa? Jadi nggak selalu ketemu. Karena apa? Bayangan bangsa Israel terhadap Mesias itu terpatok kepada lahiriah, badania, ini maksudnya jasmani. Tapi Tuhan tidak. Itu sebabnya dia tidak terlalu merespon. Jadi ini sudah tahu ya. Jadi kenapa sampai hari ini bangsa Israel secara umum belum atau tidak menerima Yesus Kristus sebagai Mesias? Karena di dalam pribadi Yesus tidak ditemukan sosok atau kriteria yang bisa menyelamatkan Israel secara politik. Sampai Yesus mati, bahkan Israel masih ada di bawah kuasa Romawi. Selalu perhatikan pandangan Yesus terhadap pemerintahan atau kerajaan secara politik di sini adalah ambigu. Kalau tahu ambigu, belajar ya. Apa itu ambigu? Ambigu itu maksudnya multitafsir. Seringkali muka kita ambigu kan? Nggak jelas muka kita ini. Muka nama guru, nana ada 90 nama mino teman-teman. Coba dulu lihat kiri kanan wajah saudara. Lihat dulu, ambigu nggak? Tahu ambigu itu nggak jelas. Misteri. Ambigu. Sama-sama katakan ambigu. Jangan ambigu wajah, bilang dulu. Jangan. Kalau ya, bilang ya, bilang. Ya, Kalau ya. tidak, bilang tidak. Tidak, bilang. Selain daripada itu berasal dari iblis. Daripada Dan itu Alkitab yang katakan loh. Itu firman Tuhan yang katakan. Kalau iya bilang ya. Kalau tidak bilang tidak. Selain daripada itu berasal dari iblis. Nah perhatikan. Jadi ambigu. Jadi Yesus merespon. Waktu murid mengatakan, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan? Dia nggak menjawab mau atau tidak. Kan bangsa Israel pasti dong berharap Yesus itu menjawab jelas. Ya, yes or no. Kan gitu kan? Tapi di sini dia ambigu. Meskipun tentang itu sebetulnya dalam perjanjian lama, perjanjian baru sudah dinubuatkan. Artinya begini, Israel, kerajaan Israel secara politik itu sudah dinubuatkan. Dari perjanjian lama sudah dinubuatkan tentang nasib Israel sampai nanti. Jadi Israel itu menjadi satu-satunya negara yang paling sering berperang. Ya, tapi itu negara yang paling takuti. Ini tidak masuk akal sebetulnya, di luar nalar. Kenapa Israel menjadi negara yang ditakuti? Nah sekarang banyak yang bilang begini, ya karena ada sekutunya. Ada Amerika, ada Eropa, ada Jerman, ada Belanda. Tidak. Alkitab tidak pernah mencatat seperti itu. Sudah tahu kenapa Israel itu begitu kuat hari ini? Siapa yang gak takut dengan Israel? Indonesia itu hanya berani teriak-teriak dari jauh. Tas sama nomor gede, ada dari sondatnya pola gugusan. Ini siapa kayaknya? Coba, Indonesia itu kan dia. Kenapa? Israel itu pilihan Tuhan. Coba bayangkan, walaupun Israel sudah menolak Yesus, tapi Tuhan tidak menyesal memilih mereka menjadi bangsa. Amin. Bangsa pilihannya. Jadi siapa di belakang Israel? Tuhan. Amin. Bangsa-bangsa yang
dibela oleh Tuhan pasti jaya. Amin. Makanya kita doakan, tiap hari kami doakan si Marimbun ini, saudara. Si Marimbun Dolok, si Marimbun Tangki. Kadang sudah mau kita minta dari kelurahan data-data penduduk supaya kita sebutkan namanya. Keluarga ini. Jam berapa? Jam 11 pagi. Doakan. Saya bilang dulu waktu ibu gembala suka berdoa jemaat semuanya kalian sebutkan namanya. Keluarga ini Tuhan bersama dengan anak-anaknya. Aku bilang, anak pada sebut pegang warnai umum baik. Kami sepatahnya ibadah dan pikiran mana roda dan sepatah. Nanti di dua pribadi mulai di sini di Buari maham saya sedang. Sudah kan persoalan mungkin itang yakut dong. Nak kanarong utangmu itang yakut dong. Ini Roh Kudus lah jadi saksinya sekarang. Belum tentu soal ini tanya kamu atau nak dua tuhan nak kamu. Ya kan itu makanya gue bilang gembalamu itu mendoakan. Maka saya senang kemarin saya berhasil di prank waktu ulang tahun. Ya, saya betul-betul bersyukur punya jemaat yang mengasihi gembalanya. Amin. 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 Berhak bagi Tuhan. Jemaat ini sudah memberikan di luar kemampuan mereka. Karena kan berarti banyak yang tidak mampu kan? Itu enggak. Amin. Saya tahu ulang tahun nanti. Mau dokon ibu gembala berbeda kamu kalau sebab kalau mau di non beri gembala. Kakeknya tuh mengerita lagi tong dong. Pikiranmu udah tahu. Siapa lawan yang miranya aku nanti. Dengar waktu gembalamu. Ibu gembala dia pakai bingung kan ibu gembala yang mana? Yang gurunya kan ada satunya. Si Mordong ini saudara. Ini si Mordong. Itu Mordong itu sebutan untuk guru merangkir, Mordong. Ya, bukan Mirdong. Perhatikan. Jadi pandangan Yesus menjawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ambigu kan? Coba. Nggak ada kepastian. Jadi gimana? Apakah kalau seandainya dijawab, apa dari kata Yesus? Nggak tahu, nggak jelas, ambigu. Ya kenapa? Nah ini kita akan belajar hari ini, saudara. Alasan secara teologis, ya artinya teologis itu artinya apa namanya? Berdasarkan Alkitab. Jadi hidup kita ini juga harus ada alasan teologisnya. Amin. 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 Tadi malam di rumah duka saya berkhotbah itu kan, ya saya berkhotbah tentang keselamatan. Tadi pun saya berkhotbah tentang keselamatan. Ya, saya bersyukur, saya bilang kalau nggak meninggal anak ini nggak ada kesempatan bagi saya berkhotbah di rumah ini. Jangan sampai nanti baru ada meninggal, baru ada kesempatan berkhotbah di rumahmu kan? Ada begitu. Kalau nggak karena meninggal nggak ada berkhotbah di rumahmu. Ada kamu sama ini? Dengar kayak pertanyaan di sana. Dung ada apa namanya tidak rumah? Lama jadi keluarga yang berduka. Kadang mungkin betul lah kan. Malah soro bercerita. Maka tadi bilang ini kesempatan. Amin. Saya tidak berkhotbah kepada orang mati, jadi mumpung masih ada yang hidup, kita khotbahin yang hidup. Pastikan hari ini semua yang hadir ini masih hidup. Amin. Masih hidup? Amin. Cuma bedanya nggak semua kualitas hidupnya sama. Itu nampak dari wajahnya. Coba lihat dulu wajah kiri kanan. Gimana? Tahunya kita kehidupan apa yang sedang dirasakannya. Percikan neraka. Itu kesaksiannya. Rumah tangga, keuangan. Makanya saya bilang hari Jumat kemarin ibadah doa. Adanya orang kaya dipakai Tuhan. Ada. Kenapa Tuhan pakai dia? Karena Tuhan tahu dia mau. Ada juga orang kaya yang tidak dipakai Tuhan karena Tuhan mau. Tuhan tahu dia tidak mau. Ada orang miskin dipakai Tuhan karena Tuhan tahu dia mau. Tapi ada juga orang miskin, udah miskin dia nggak mau dipakai Tuhan. Tapi di sini nggak ada itu. Haleluya. Tapi nggak tahu nanti sesudah dari sini dia jadi dia, nggak tahu saya. Bilanglah Tuhan pakailah hidupku. Amin. Sama-sama katakan Tuhan pakailah hidupku. Tuhan pakailah hidupku. Menurut kehendakku. Menurut kehendakmu. Harus menurut kehendak Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Alasan
alasan teologis kenapa Yesus tidak terlalu serius menyikapi tentang kerajaan atau pemerintahan secara politik. Jadi ini mewakili jasmani kita. Coba lah, tiap hari yang kau nangis siapa? Politik kan? Oh Tuhan, kirimkan. Coba, yang kau tangis siapa? Tiap pagi, kalaupun kebetulan kau berdoa, ya, kalaupun kebetulan kau berdoa, apa yang kau doakan? Hah? Allah, apa? Politik kan? Lahiria kan Tuhan? Malaysia Melia maka pacarian. Dari mana niula Tuhan? Son, tua doang nama Tuhan itu Tuhan. Coba. Lahiria semua, nggak salah. Tapi kan gini, selama arah hidup kita masih terpatok pada lahiria, Andalah orang yang paling menderita. Itu sudah pasti. Coba perhatikan. Fakta membuktikan di seluruh dunia ini, manusia-manusia yang paling menderita adalah manusia yang materialis. Tahu? Materi itu. Terlalu matre. Melayani apa? Yang diukur apa? Uang. Berapa? Sekali main keyboard berapa? Sekarang kan udah banyak begitu. Saya miris. Ada satu gembala kita yang bilang dari Medan, aduh susah kan sekarang di Medan ini udah minta bayaran semua pemain musik. Makanya saya ingatkan para pemain musik kita ini, ya, jangan pernah kalau untuk urusan pelayanan ya. Kalau nanti ada si Joseph diundang melayani di PT Freeport, ya kan pasti ada hitung-hitungannya kan, bos di sana. Tapi kalau selama urusan pelayanan, jangan kalian hitung-hitungan. Yang penting berkorban, amin. Haleluya. Nah, di sini itu makanya kemarin saya mulai berpikir, kenapa? Karena begini, kekristenan itu ada yang tadinya semangatnya luar biasa, tapi beberapa tahun kemudian dia mulai stuck. Jemaat itu pertumbuhan iman mulai stuck. Kenapa? Karena dia nggak mau melewati. Selanjutnya ketika engkau bertumbuh dalam Tuhan, yang dituntut kan berkorban. Di sini banyak jemaat memilih tidak bertumbuh. Karena urusan manggang-manggang bersama kan siapa yang nggak mau? Ayo kita manggang-manggang bersama. Tapi urusan berkorban susah kita. Berkorban perasaan, berkorban uang, berkorban waktu. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, apa alasannya? Makanya Yesus nggak terlalu serius. Secara teologis perhatikan. Allah membangun kerajaannya di mana? Di dunia. Bukan sebaliknya. Jadi jangan bangun dunia dalam kerajaan Allah. Ya. Allah membangun kerajaannya di dalam dunia. Itu sekarang banyak gereja sudah memasukkan dunia dalam kerajaan Allah. Apa yang paling menonjol? Humanitasnya yang paling menonjol. Ya. Jadi jemaat dibanggakan dan dimanjakan. Kursinya pakai per. Jadi dicubit. Jadi itu anti gempa. Kalaupun gempa paling puji Tuhan. AC-nya membuat mata. Coba lihat mulai dari penerima tamu, Masya Allah. Padahal sama istrinya belum tentu dia begitu kan. Gimana ibu? Tinggal di mana ibu? Kerja di mana? Berapa gajinya bu? Kadang saya punya. Itu memang itu dunia. Ada yang bilang begini, di bank aja begitu, di gereja. Ingat, ini yang membuat jemaat tidak bertumbuh. Di gereja itu nggak selalu seperti itu. Di gereja itu makanya gini, Tuhan masuk, ini kan kita ini seperti domba-domba, dimasukkan dalam kandang penggembalaan. Kan ada juga kadang domba-domba itu yang egois. Ya, disitulah kita dimasukkan satu sama lain. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan. Di sini kan nggak ada penerima tamu kan, tapi tetap kita suka cita. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Saudara nggak harus diperlakukan manja di sini. Kalau saudara mau diperlakukan manja, masuklah setiap minggu 7:30 pagi. Mohon maaf, yang berak pun dicebokin sama Gus Kelan dan dikasih hadiah. Udah begitu saya lihat disuapin lagi makan di pastor. Sama si Jadi pun dia menyuapin. Si Nasya itu baru sudah datang si Nasya, si Jadi langsung. Mari masuk 7:30. Kalau yang maaf jam 10 itu kategori yang sudah siap didewasakan. Didewasakan itu begini, nggak harus seperti silam. Itu makanya tadi
Jadilah seperti kehendakku Tuhan, jangan seperti kehendakmu. Itu di setengah 8. Jam 10 itu, jadilah seperti kehendakmu ya Allah. Kan gitu ya. Ya Tuhan, jadi seperti kehendakmu. Apa itu kehendakmu? Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Itu makanya di ibadah peluang kemarin, di situ saya kan asam lambung saya cenderung naik di situ. KTM, ibadah peluang, asal ada kegiatan lah. Saya pegang handphone terus isi manusia permisi. Ada mana sekolah permisi, bilang ada berani permisi seperti itu. Si bata serba salah itu balon permisi besalah, so permisi besalah. Sebetulnya jangan pandang seperti itu. Jangan pandang seperti itu. Tapi begini, orang cerdas itu selalu melihat, berarti maksudnya apa? Kan di sini dipersempit ruang gerak kita, mendasarkan segala sesuatu kalaupun tidak datang ibadah. Dipersempit ruang geraknya. Jangan karena malas menjadikan alasan itu dan ini. Mama pakai anjing kami nggak hilang, nggak datang di hari ini. Jadi itu kan sebetulnya juga tidak jadi alasan. Lebih baik sebetulnya bagian izin. Kenapa izin? Memang agak malas saya datang, hantu malas. Begitu daftar dong, beda nggak dong dua ini malas. Tapi perbeda dong. Alkitab dokter, buat kamu udah perbeda malas. Habugus, tidur sebentar lagi, ngantuk sebentar lagi. Ada orang tidur jam 9 malam, bangun jam 10 pagi. Jam 1. Maka datanglah kemiskinan menyerbumu. Jangan orang beton. Orang rajinnya yang diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Allah membangun kerajaannya di mana? Di dunia, bukan sebaliknya. Makanya ada Matius 6:10. Datanglah kerajaan. Kemana diundang kerajaan Allah itu? Di sini. Haleluya. Kenapa bisa begitu? Kita lihat. Kerajaan atau pemerintahan politik itu ada di dalam dunia. Ini kan nggak tahu kita. Tapi kemarin si Nixon akan masuk minimal jadi cawagu. Udah kampanye di kemana-mana. Tiba-tiba nggak masuk dia. Ya kan? Sekarang nggak lucu kita lihat. Kandidat kepala daerah itu kayak nggak siap gitu loh. Tiba-tiba yang nggak kita tahu, tiba-tiba udah muncul calon wali kota. Tapi itulah namanya politik, ya kan? Nggak bisa kita paksakan sebentar dulu. Nah, kita ke KPU, dasarnya Alkitab, bisa nggak? Bisa? Datang ke KPU Sumut, sebentar. Saya ini pendeta Koston Pasaribu, dasarnya harus Alkitab. Satu, yang bisa menjadi calon kepala daerah, satu, penuh dengan Roh Kudus. Bisa nggak itu? Nggak bisa. Kenapa? Karena dunia ini bukan ranah kita. Kerajaan atau pemerintahan politik itu ada di dalam dunia, dan dunia sementara dan berada di bawah. Coba kita perhatikan ini. Kita tahu 1 Yohanes 5:11 bahwa kita berasal dari Allah. Itu perbedaannya, amunan. Kita berasal dari Allah, kerajaan Allah itu ceritanya ya. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa sejahat, termasuk politiknya. Jahatnya politik ini. Kadang jadi kayak korbannya yang baik, itu namanya politik. Yang baik jadi bau. Yang bau kelihatan pahlawan. Kan gitu kan? Itu namanya politik. Mudah-mudahan saudara juga tidak ahli politik. Ya kan? Coba perhatikan. Kan politik pembusukannya sejak dari dulu terjadi. Gereja dibusukkan. Dia yang busuk. Dibusukkan gereja. Wah. Itu namanya politik. Matius 24 ayat 35 dalam terjemahan ayat yang terbuka. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firmanku tidak akan. Perhatikan, jadi kenapa tadi Yesus tidak terlalu serius menjawab tentang dunia ini? Kalau bangsa Yahudi kan pertiwian dari kiri. Kapan engkau memulihkan kerajaan? Kapan Tuhan? Kapanlah Tuhan engkau membuat aku gajiku 30 juta seperti yang pernah dikhotbahkan Pak Gembala itu? Kapanlah Tuhan? Datanglah malaikat. Kapan? Tuhan,
Kapan kau memulihkan rumah tangga aku? Kan begitu kan? Kapan? Kapan? Untuk malaikat bilang, kamu bertanya-tanya. Itu makanya ketika kita kalau Tuhan kapan? Kapan engkau Tuhan memulihkan usahaku ini? Engkau tidak perlu tahu kapan dan saatnya. Kan Yesus bilang, jangan fokus ke situ. Tuhan, kapan aku bisa membangun rumah? Jangan fokus. Tuhan, kapan aku bisa beli mobil? Saya tahu lah tuh mobil lu pikiranmu. Kalau niatnya kereta api nggak terancam. Kadang nggak indah sadar. Dari saya ada karya-karya. Semua. Tuhan mau ganti mobil ini Tuhan. Kalau pertama pengen sering 2 garisnya. Nenek dia tuh orangmu jenis Dexline. Kadang kan kita ini nggak tahu, nafsu lebih besar daripada tenaga. Tuhan, saya percaya. Kalau berkati, kalau kau berkati aku lebih lagi Tuhan. Aku berjanji. Sebelum kau lahir, mau tak daun Tuhan. Udah menjanji. Janji nama sih, kon menerminggu nama terus. Sororo be, karena hab-habin. Tuhan mengenal kita. Amin. Amin. Itu kan dulu janjinya dulu kan, udah mau ibadah gitu kan. Nah, namanya janji manusia teh. Janjimu seperti pacar. Janji di mata. Kalau ada di sini istri-istri yang sering dijanjikan suaminya, karena mau apa? Janji di Tuhan namanya. Anggo janji-janji mau go atau mau tanda. Mau tanda ho anong siya. Nang bawa pe mau tanda. Jangan nang bawa. Saya menunggu tahu si Vince langut sama. Saya maling nang bawa. Saya halak kalian saya majumpa. Kalau nanti kesulitan si bagus kata. Anak meron nang ba? Ayo benang ba non? Anang ba? Minta tolong ka nang ba? Itu yang mereka kasih hari ini. Semua ucap ya. Ya, sama. Ingat ya tadi kenapa Tuhan nggak terlalu serius? Bukan berarti dunia ini nggak penting. Ingat, dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Haleluya. Dia belum aku. Baru saja orang muda kalau tersonggok tuh. Kok bisa? Padahal aku ini gede lu aku. Anda tinggal di dunia. Yang kalau handphone lepas dari perhatian Anda, 5 menit hilang. Ini dunia berada di bawah kuasa si jahat. Nggak bisa salah seperti tadi. Kita pergi kantor wali kota. Ingat firman Tuhan. Terus kita memaksakan nggak bisa. Sebab dasar daripada dunia ini tadi kita mengatakan ini berada di bawah kuasa si jahat, si bolis. Di Sodo si bolis merhara jauh. Itu makanya ngirinya dunia ini. Itu makanya Tuhan memberikan kita kerajaan yang baru. Kerajaan Allah. Di mana ketika kerajaan Allah hadir, si bolis makahiti. Masuk buka. Biarkan. Jadi kalau saudara datang, yang tadinya iblis itu lagi, biarkan. Nah datang dia masuk buka. Kenapa? Jangan sentuh itu. Itu anak Allah yang maha kudus. Amin. Walaupun dia kudisan, kudus itu. Bilang kiri kanan, walaupun kau kudisan, kau kudus. Bilang. Walaupun kamu. Haleluya. Inilah enaknya kita jadi orang Kristen. Tadi malam saya khotbahkan firman. Keistimewaan kita menjadi punya Injil di situ. Yang menjamin keselamatan kita dia. Tak kita deh. Kalau kita halwota, tak kita berdua. Alana, kalau mau repeng 2.000, sama 2 deh. Betul nggak? 2.000 bimor, apalagi sama hepeng. Ada yang berkata sama, mau lalu lagi. Nggak biaya sama mereka. Aku benar-benar sama ini dan mereka. Jadi memang kalau kami dari 3 turunan memang udah biasa kami. Lihat Pak dia melakukan muka saya ini biasa saja. Justru kalau beruang aku bagi. Jadi enggak teratur aku. Yang udah beruakan sama Tuhan, lebih baik aku enggak berumah. Jadi segini aja terus dia. Penting ada seorang miskin Pak. Setiap bulan dapat PKH, PHK, dan KPK. Saya
senang beberapa jemaat kita juga dapat itu selesai. Lumayan kan? 10 kilo. 10 kilo aja? Hah? Tahu? Ya. Enaknya di biaya pemerintah ini seperti BPJS sekarang di pemerintah. Kita perlu pikirkan lagi semua. Saya lihat di surat keterangan itu bahwa warga yang bersangkutan menurut pengakuan adalah warga yang tidak mampu. Kamu udah menghila. Ayo berarti tidak doang. Berarti jemaat mana menghila. Dan mampu berita. Jadi makanya kalau kamu pikir yang pikiranmu untuk pendidikan mana? Amin. Teh Tuhan. Amin. Biar kamu sepakat gue ini. Wah, sama mas marhem orang yang badan. Ini bagian caranya. Bagian bisa pergi ke Bang Beri kunjungan kawan saya Siano. Nanti bawalah DPK di mobil Pak Gembala itu. Saya jamin. Anggota udah dengan ini jam 6 bola yang tapi pengalaman apa paham aku karena pengalamanku yang paling besar itu bagian bisa berbagi gimana caranya bisa menguruskan ke Bank BRI, ke Bank Mandiri, Bank Muamalah, Bank apa segala macam itu saya sudah punya kenalan semua di situ. Ada tuh begitu semua. Halo, lunas maju ya? Saya nggak kalau saya lunas maju. Oh iya. Jadi berapa? Ya aku ambil. Halo. Berapa lagi di situ perkiraanku? Sekian. Lunas maju ya? Kupikirnya ada usaha mereka lunas maju. Saya cuma dibubut lunas maju. Banyak. Makin pintar. Saya berdoa kepada jemaat Tuhan. Dan dua jemaat Tuhan saya aku butuh. Amin. Jadi supaya ada Tuhan teman doa. Ku perlu halahin lah. Nggak bodoh aku butuh nih. Umatku binasa karena bilang kiri kanan jangan bodoh. Orang berang bilang dulu kiri jangan bodoh. Wahyu 21 ayat 1 di terjemahan firman hidup. Kemudian saya melihat bumi baru tanpa laut. Nggak beda. Dan langit baru karena bumi dan langit yang pertama telah lihat. Kenapa Tuhan nggak terlalu serius menjawab? Ini sementara nih semua ini. Amin. Semua yang terlihat itu sementara. Bilang, semua yang terlihat itu sementara. Semua yang terlihat. Jadi jangan mau mati demi yang sementara. Apalagi yang makanan buruk. Kalau kutusuk kamu, lebih baik mati malah bersyukurlah. Kalau gagal menikah, Tuhan itu baik. Ibadah usah keguguran. Amin. Angkut kita jatuh cinta itu mah. Coba pengalaman beto ka pengalamannya kan itu. Angkut kita jatuh cinta isi na gue nang oraya ako. Boom. Medyo tulang medyo na burung medyo sudah kata tangga padi dari Jason itu. Dah. Matanya nang seminggu udah puasa. Koni itu si bawadi. Lagi bebo gosani. Ini dia. Mana mainan? Mas mainan. Dah. Mula saya udah mati dong, nang saya bawa deh, tutup malam, saya bulan, mulai lo status Facebooknya, miris, besoknya tak kusangka dan tak kuduga, kan intensitasnya biasanya kan makin panas, besoknya langsung baby, kan saya masih itu gecak, oh, ya. Udah tahu kita fase pernikahan itu kan mulai dari fase perkenalan, pacaran, tunangan, pernikahan, baru masuk fase bulan madu. Berapa lama Pak Gem fase bulan madu? Ada yang cuma 1 hari bulan madu. Habis itu masuk fase konflik, sampai mati konflik terus. Jadi aman tebe mati uti. Lagi emosi mantul. Kurang aja. Saya dibawa aku tidak boleh. Ina telau. Temo ini. Mulai memakan mulia kau tu sudah temo. Sore merah mulia mama. Ngeri doh. Ngeri. Bahagia dalam rumah tangga. Amin. Maka mesti berbeda yang bukan rumah tangga.
Dia udah bisa bingung. Kamu. Akhirnya aku tahu, sega mental dia nanya. Sega. Coba sega mental dia nanya. Mata malu dia yang jauh dah. Ya, kalau ada mau berantem pun ajak wasit. Sebentar ya, dilarang mukul kepala, ya. Kelamin dilarang mukul. Gitu aja. Ada UFC aja ketat loh. Makanya saya bilang ke jemaat-jemaat yang suka berantem, saya bilang kita akan masukkan di MMA, UFC. Yang anak-anaknya suka berantem masuknya, coba. Ada yang anak suka berantem masukkan aja di MMA, seperti si Jeka Seragi nanti. Lumayan ini kan? Berantem teratur. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Nah, saya akan lontong dong, saya tuh geli-geli. Emang sepatu kalau lontongan sana akan geli-geli berarti. Makanya memang mie goma kok dan gue makan kok. Aku mulu mengalami mie goma sepatu. Kalau atas sama lima. Selanjutnya, pasal kita ulang. Yesus justru mengarahkan umatnya untuk berfokus pada kuasa Roh Kudus sebagai juru kunci kerajaan Allah. Itu makanya tadi kerajaan Allah dan kerajaan dunia. Pada kerajaan Allah kita disuruh berfokus. Begini, Kisah Para Rasul 1:8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Jadi panggilan Allah terbesar dalam hidup kita menjadi saksi. Amin. Jadi saksi itu begini, jangan buang sampah sembarangan. Saksi nggak itu? Saksi. Haleluya. Kalau di pesta-pesta makan, jadilah saksi. Menonton keluar 5 plastik. Nargota berjalan, nargota inilah ambigu. Tentukan identitasmu. Mau nargota calo. Nah, sama nargota dihamidah. Nah, nargota. Tuhan tapi biar saya hujan ini hutan. Sewa, ada gotang yang menembelak pohon nama rajo. Roh Kudus itu membuat kita menjadi saksi. Kalau kita saksi, orang lain tidak tersiksa. Saksi dan siksa. Bukan menjadi penyiksa, menjadi saksi. Bilang ke kamu jadilah saksi. Jadi suami, jadi saksi lah kau. Bilang suami, kau bukan suami. Saksi yang makamai. Mana egois kamu? Mau lira, kau suami bilang pulang dari kamu. Ribet guys, ribet. Mengurus mana? Baik, mari kita maroi woi piang zulun. Alas ke hamar hebe ham. Malah buti kinate. Macam ni. Ada masakan aku kudo. Suami itu harus jadi saksi pagi-pagi bangunkan istana mari kita berdoa. Tuhan, jadikan saksi hari ini. Amin. Suami jangan menyiksa. Ibu-ibu harus jadi saksi. Itu terbukti dari ibadah pelua. Ibadah pelua yang nggak datang itu nggak jadi saksi. Ya. Datang ibadah pelua. Asa saksi. Amin. Banyak alasannya kan. Satu ada 17 alasan pakai, tapi 2 lah yang paling menonjol. Selalu enggak sebetulnya kalau engkau sadari kasih karunia, jangan dong di alasanmu be dan menuju Tuhan. Amin. Harus di alasanmu dan menuju Tuhan. Selain alasan nasuh berjuang, ini alasan dan berjuang. Ayo makanya, sekarang nanti mana kata pasti hujan ini. Hujan itu tahun. Udah kuliah di sini jemaat yang tadi naik kereta, sekarang udah naik mobil loh. Memang motor mobil dah, kok mobil lo nih mau berek, sampai rotu hantaran bermobil lo. Berkorbanlah. Amin. Amin. Gara-gara kebektian kau itu. Tak salah, ini kacil. Nah, saya salah romusnya SMS. Dan jaring manusia pengajar. Ada satu rumah Tuhan, hidup Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Dan kayak bela Tuhan yang tahu muda yang berani. Jarak mana kataran lagi. Aduh mana kataran. Yang
dong alasan musik itu. Nah jodoh waktu Tuhan. Dengar di mana bahasanya musik. Nah kalau ada. Dan ada sebetulnya alasan. Selain malas. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Usuk jodoh Tuhan ini. Mudah-mudahan ada orang berjuta Tuhan ini atau Holan alaso dapat to 10 juta enon. Bah, itu namanya memanfaatkan persahabatan. Ya kan? Berjuta itu Tuhan. Buktinya dan marok sikit kuna. Coba, ada yang marok sikit di sini? Ada yang susah buang angin? Ayo coba, cek dulu. Nanti Google berapa sekali suntik untuk buang angin. Kalau nggak salah, antara 200 sampai 300 ribu sekali buang angin disuntik. Kebiasaan Anda berapa kali buang angin satu hari? Hah? Dan bebas kan? Sobu. Coba supaya sekali kentut 250. Kau jangan kentut lagi kau ya. Nanti miskin kita kau gara-gara kentut udah jual semua. Bayangkanlah Tuhan itu sangat baik. Puji Tuhan. Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman tapi soal kebenaran. Anda harus utamakan kebenaran dan apalah yang mendatangkan damai sejahtera. Oh enggak, saya hidup. Kau Anda sendiri aja udah tahu ini kalau gua begini pasti nggak damai. Jangan lagi gua. Pokoknya mana yang mendatangkan kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, itulah prioritaskan. Insya Allah saudara akan melihat berhasil hidupmu. Bukan hanya konten kreator sana yang berhasil. Nah, ini kan banyak yang sekarang mimpi ini di konten-konten kreator. Nah, apalagi sekarang kalau kulihat nggak ibadah tapi habis itu live. Sakit hati kali aku sih. Izin nggak ibadah bagaimana habis itu live. Saya doakan Tuhan dia menjadi konten kreator yang tidak berhasil. Ambil pulsanya Tuhan. Begitu jadi jadi. Ambilkan pulsanya Tuhan. Haleluya. Kerajaan Allah mengarahkan umatnya berfokus pada kekekalan. Kekekalan adalah jaminan bahwa kita tidak akan pernah kehilangan. Satu-satunya yang bisa menjamin kita nggak kehilangan cuma kekekalan. Coba perhatikan dia. Yohanes 6:22, pada keesokan harinya orang banyak. Ini kayaknya salah ayat. Matius 6 ayat 11, 20-33. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Ini coba arahnya kekekalan. Di bumi dan karat merusaknya dan mencuri, membongkar serta mencurinya. Ayat ini bukan berarti saudara harus menjual hartamu dan kemudian sumbang ke gereja, tidak. Tapi saudara harus mulai berpikir dan mengolah semua kekayaanmu berdasarkan kekekalan. Tujuannya kekekalan, amin. Supaya tidak ada ngengat karat merusaknya, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Perhatikan, Allah justru mengarahkan fokus kita kepada kekekalan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya tadi bilang sama si Cion, pagi-pagi kamu hari Minggu, kamu justru harus bangun lebih pagi nak. Ya. Kenapa? Karena kalau untuk dunia, untuk masa depanmu berani kau bangun jam 5. Boleh kalau ada PR-nya. Kadang saya kasih dia tidur sampai jam 2. Calon gubernur kami ini lah kubir gitu. Laptop maison jam 2. Nanti dibikin alarmnya bangun jam 4 melanjutkan PR ini. Kalau untuk dunia yang kau berani begitu, masa untuk Tuhan nggak berani? Ini udah tahu jam 10. Aja pikir jam siang untuk yang lain terlambat mah anaknya enggak. Coba. Justru untuk Tuhan harus kita lebih. Amin. Minimal gini seimbang. Mencari Tuhan dengan mencari uang, minimal seimbang. Mencari Tuhan, mencari uang, kesehatan pun kebalikan, betul nggak? Mulai pagi-pagi marah-marah ngomong. Orang mana dompet mana yang naik pesawat di jam duduk kok. Orang-orang sampai ke selera dia makan. Tiba-tiba ada jam 4 sore, mulai naik asam lambungnya. Beti sekolah semua hatiku. Coba, untuk memikirkan uang Anda berani mati. Kenapa untuk memikirkan Tuhan Anda nggak berani mati? Di sininya, makanya saya bilang hari Minggu kemarin khotbah saya. Keselamatan itu gratis. Tapi mujizat keajaiban itu lahir dari apa? Tindakan-tindakan kita. Anda harus berani bertindak.
Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ini yang lucunya, pengelor di gereja itu paling nyetok gimana? Yang bulut kidung di pengelor di gereja. Habis yang nyetok pasu di Tuhan. Pasu na godang. Ate? Hah? Sama saya lihat itu singa saja. Kurang dong pasu di Tuhan itu. Amin. Ini kan sudah terbentuk panitia. Nanti sudah mulai ada yang kita lihat nanti. Sudah ada saldonya ya. Ada saldo kita kan? Lalu ada. Mana masih ada? Di sini mereka buat. Di sana di luar, di situ mereka ya. Di teras. Nanti tolong dibobol nanti. Supaya mereka juga dengar firman. Nah, itu harus diarahkan supaya mereka dengar firman. Pusing kalau. Yang bagi jami tapi kan pasti ulang marah anak orang jadi dan makanan. Gara-gara itu loh, nggak dapat aku sekian dolar nggak dapat. Zong, tidak ada saldo kita, ya. Jadi perhatikan ini Allah menyuruh kita fokus ke sini. Jadi bukan pada dunia ini. Karena Tuhan tahu, kita kan juga kita kan. Tetap kita fokus pada dunia ini akhirnya apa? Migrain, diare, muntah-muntah, perasaan tak enak, marah-marah. Nah itulah itu. Nah itu yang sudah mulai masuk lah itu. Apalagi? Apalagi namanya Tuhan? Vertigo. Nah ini kalau Tuhan bilang jangan coba-coba memikirkan dunia ini. Karena dunia ini pun tidak memikirkanmu. Hanya kerajaan Allah yang memikirkanmu. Amin. Matius 19:9, dan setiap orang yang karena nama aku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau coba perhatikan bagaimana Tuhan di dalam kerajaan Allah semuanya Tuhan amankan loh. Amin. Itu makanya kenapa ada ucapan syukur, ada namanya persekutuan. Kadang-kadang gini, kita berpikir itu dalam persembahan. Alah ini cara Tuhan mengambil, enggak. Tuhan justru nggak pernah mengambil apapun dari saudara. Dia memberikan. Amin. Ucapan syukurmu, persepuluhanmu, persembahanmu. Coba perhatikan. Ini, itu sebabnya prinsip tidak ada prinsip kepemilikan yang abadi di dunia ini. Sementaranya semua, tetapi di dalam Tuhanlah yang dijamin apapun. Air putih yang kau sodorkan kepada orang lain karena Tuhan, kau tidak kehilangan upah. Hanya kerajaan Allah yang menawarkan itu. Amin. Haleluya. Yakin man, aku berani mandokon. Sudah pengeluaran aku ada dan diberitahu Tuhan ini. Itu tuh, anak dan tulon itu kan untuk ada tuh. Apakah mungkin alam itu Tuhan di luar mana? Roh luar mana? Baru tak kejel. Langsung di ben mana 2.000 tangan tulang neng, lah seorang tulang neng. Di sini mereka itu berbeda nih. Jadi makin sekian, mana pulang. Hebat. Ya. Anak ada itu kan si sori-sori di dasarnya kan? Tapi kalau firman Tuhan dasarnya percaya diperhitungkan Tuhan. Contoh lagi besok mana tuh ada roh atau bukan yang orang si kita, yang roh kita ini masih suli-suli. Haleluya. Ya, ini magwarnya suli-suli. Tapi apa yang sudah korbankan karena Tuhan itu tidak akan hilang. Amin. Dunia ini dan hidup kita sementara. Itu sebenarnya Roh Kudus berfokus menjadikan gereja umatnya berdaya guna, dinamis untuk menjadi saksi. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh tema. Persatokin ada umur. Amin. Persatokin ada umur. Orang pikir orang saya atau naik tiba-tiba dah. Tak tahu tu. Persatokin ada umur. Coba Alkitab menyatakan itu. Cuma begini, seperti bunga ia berkembang. Lalu, tapi nggak tahu bunga sebelum layu apa yang dia berikan? Keindahan. Apa yang dia berikan? Keindahan. Apa yang dia berikan? Keindahan. Ya? Begitu itu gambaran dari kita seharusnya. Orang sama mereka kita ini. Orang Indonesia terus ya dalam tahu. Alay saya ada berang anak sitir kono. Ikut godang do sitir ko. Haleluya. Ia berkembang lalu layu, tapi sebelum dia layu apa?
Dia memberikan seperti bayang-bayang. Bayang-bayang ada nggak artinya? Sebentar. Para petani di ladang, apa yang saudara cari? Kalau ketika saudara sudah kepanasan, bayang-bayang. Saat berteduh, dia memberikan dampak. Haleluya. Jadi 2 Korintus 4:13, sebab kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, yang tak kelihatan itu kekal. Coba perhatikan, singkatnya umur ini, tapi Tuhan sekarang melalui Roh Kudus itu berdampaklah. Amin. 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 Hidup mengana dan nago, bukan Tuhan mau mengambil apapun dari kita. Kenapa Tuhan ajar kita berkorban? Karena Tuhan mengamankan. Itu makanya saya bilang, semua apa yang sudah persembahkan sepanjang tahun ini kan sudah mulai tahun ini. Tuhan amankan itu. Tuhan awalas 50.000 di beko tulung di Tuhan. Akhirnya udah pas Tuhan itu kan. Ileko 50.000 aman itu. Karena Tuhan bilang, apapun yang kau persembahkan, korban karena nama Tuhan, itu tidak akan pernah hilang. Tapi coba kalau saudara nggak korbankan, marah gue ada kan? Udah nama aku. Karena kadang begini, kalau kita tidak menjadi hamba uang, uang menjadi hamba kita. Mana yang baik? Hamba uang atau uang jadi hamba kita? Uang itu adalah Tuhan yang jahat atau hamba yang baik? Ayo, uang itu apakah dia Tuhan yang jahat atau hamba yang baik? Faktanya jahat uang itu kan. Nangis dari gua kan. Betul nggak? Kalau langsung lo yang nama miskin kerja tangis tuh. Oh Tuhan nama lu, Allah miskin kerja nama teh. Utte pagi itu, utte pagi. Saya percaya utte pagi itu adalah benda yang paling efektif merontokkan ketombe. Mamaku tuh nggak pernah ketombe. Saya ingat dulu utte pagi itu dibakar, dibikin lagi rambutnya begini. Roman yang sampo clear, tak apa yang clear. Haleluya. Puji Tuhan. Tak kalau tong ada miskin kerita lau nago laserol tadi. Ada gara-gara skincare hilang suka cekam. Kau lihat skincare dikit lagi, terus engkau sedih. Tuhan itu, uang itu Tuhan yang jahat atau hamba yang baik? Kalau dia menjadi hamba yang baik, kita yang berkuasa. Meloro, ingat pekerjaan Tuhan. Tolong, aduh, udah bagaimana mengatur kita? Betul nggak? Makanya sering mikir ya, pusing-pusing, sakit kepala, muntah-muntah, mencret. Kadang 3 hari pagi mencret, aku nggak tahu kenapa. Karena memikirkan dunia lagi. Nggak ada waktunya itu sekarang. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Firman Tuhan sampai